Tuhannya Nabi Musa itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Kalau sebelum lahir ya bukan, anggap aja bukan. Hah? Tapi Oh, jadi setelah lahir Tuhannya bukan. Nabi Musa adalah calon anaknya Maria. Kalau bilang calon betul, betul, betul. Oke, Boleh, Bang Billy. calon boleh. Ya, yang lain diam dulu. Saya ke Bang Billy bentar. Yang lain diam dulu. Sebentar, Mas Ben. Jadi Tuhannya Nabi Musa adalah Bang Billy, calon anaknya Maria. Bang Billy, tanggapi. Ya, Tuhan itu tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani dan kekudusan tidak bisa disamakan dengan siapapun. Elo hagu feenegu lo narok elaf kedu satu gitu. Jadi Hashem itu tidak mempunyai tubuh. Jadi kalau dia lahir itu bukan Tuhan. Perkataan Yesus, bagaimana? Enggak, saya nggak bicara mau tulis, mau ini perkataan Ya Yesus nggak sendiri. bisa, gini ada nggak berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes, nggak ada. Aku dan Berfirmanlah Tuhan Bapa kepada adalah Matius. satu. Enggak, makna pengertiannya Nggak apa? Kan Anda kan orang bangsa Yahudi ini pasti mengerti seperti ahli-ahli Taurat yang terdahulu. Apa artinya? Udah dijawab itu. Enggak, belum. Itu jangan menjawab Yohanes. Pertanyaan saya, kan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Iya, di dalam Ahli-ahli kitab Torah, di dalam Taurat, kitab Torah mana itu Yesus dan Bapa adalah ahli-ahli satu? Taurat mengerti perkataan Yesus. Apakah sama sama Bang Billy? Saya pengen tahu gini. Kira-kira Bang Billy sama gak pemahamannya sama ahli-ahli Taurat pada masa itu? Gini Bang Kenzo, Anda Enggak, saya harus tanya Bang Billy. bentar sedikit. Saya tanya Bang Billy. Bang Billy belum biar jawab. biar Bang Billy dijawab belum Bang jawab Billy. gitu. Ini saya kasih tahu nih. Biar dijawab Bang Billy begini. Dibaca lengkap supaya Bang Billy itu tahu satu apa sih, kan masih bingung di situ. Enggak, udah cukup satu aja. Aku dan Nggak bisa, Bapa nggak adalah bisa, satu. karena Yohanes Saya pengen 10 tahu perkataan bentar makna. dulu, karena Yohanes 10 itu tidak hanya satu ayat 30 doang. Supaya ngerti konteksnya maka dibaca semua. Yohanes 10 ayat 30. Nih saya bacakan Bang Billy. Coba nanti Bang Billy ngerti enggak apa maksudnya. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Satu apa Bang Billy? Ya itu salah. Jujur. Itu salah. Jujur. Itu salah. Nanti saya suruh Makanya baca ayat dia- baca ayat Makanya tiga-tiganya. dia di dalam Talmud dirajam baru digantung di pohon. Baca dulu ayat Izin tiga-tiganya. dulu ya. Bang Sugi, Ini baca tiga-tiga. Kenzo, ini pindah topik. Saya simpulkan dulu topik pertama. Enggak, baca ayat tiga-tiga. Ntar dulu. Ini kan Bang Sugi, dilaitkan. Bang Kenzo, Habib, dengerin baca dulu ayat aturannya. tiga-tiga. Dengerin dulu aturannya baru ke tiga-tiganya. baru ke poin itu. Dengerin dulu kesimpulannya. Menurut pendapat Bang Billy, tidak ada satupun data di tanah, baik di Torah, Nevi'im, Ketubim, tidak ada nubuatan untuk Yesus. Kesimpulannya Bang Billy? Betul. Oke, baik. Betul. Kita pindah ke topik Apa-apa. berikutnya. Pindah ke topik berikutnya. Bagaimana aku dan Bapa Allah adalah satu, Yohanes 10:30. Silakan. Ya, Oke. terus sudah dibacain. Oke, saya jawab. Bacain tiga-tiganya. Oke, saya Tiga-tiga. jawab. Jangan mentok di 33, Bang. Jangan mentok di Iya, 33 apa-apa. Baca tiga-tiganya. Tapi sampai 35. Oke, Mau oke. sampai habis Kita juga baca nggak sampai apa-apa. ayat 35. Oke Oke. ya. Siap. Jawab orang-orang Yahudi itu bukan karena suatu pekerjaan baik, maka Mantap. diem dulu. Jangan disela dulu sebelum saya Berarti selesai ya. bukan karena pekerjaan ya. Diem dulu. Ayatnya masih panjang. Baca. Ya. Ya lanjut. Jawab orang-orang Yahudi itu bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun orang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah Yesus membenarkan ini? Bentar dulu. Woi, diam dulu, belum selesai udah kau potong. Saya sudah cukup sampai di Apakah Yesus membenarkan bahwa dirinya Allah? Justru Yesus itu menangkisnya dengan cara mengingatkan kepada orang Yahudi. Di ayat 34, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ini bukan berarti Yesus itu Allah sejak zaman Taurat.
Itu Artinya Yesus ingin bentar dulu. Artinya Yesus ingin mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa di dalam kitab Taurat kamu ada juga orang disebut Allah atau Elohim. Siapa dia? Dia adalah Musa. Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku menjadikanmu sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Nah, maksudnya Allah di sini apa? Ayat 35 menerangkan jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Artinya orang yang menjadi wakil Tuhan, orang yang menyampaikan firman Tuhan juga disebut Allah. Makanya baca dengan baik ayat itu, Bos. Nah, iya saya baca, tapi saya lebih percaya ahli Taurat bangsa Yahudi pada waktu itu bukan Bang Sugi, bukan. Loh, berarti kamu nggak percaya Yesus? Bukan, di situ Yesus bilang aku dan Karena Bapa adalah Yesus satu. menyamakan Di situ, dirinya dengan bukan. Musa. Di situ, Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Musa, Bang. di situ Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Aduh, Tiga-tiga. balik ke sana lagi, balik ke sana lagi. Bukan. Saya lebih percaya ahli Taurat sama bangsa Yahudi karena kenapa mereka berkata bukan masalah pekerjaannya, cukup. masalahnya. Udah, daripada ribut di situ gini aja. Dianggap Bentar, Bang Andi, bentar biar saya jawab. Gampang ini, gampang. menyamakan dirinya dengan Allah. Selesai. Baik, saya jawab. Saya Oke. lebih percaya Bentar ahli lah, Bang, gantian, Bang. Taurat. Kalau mau besar-besaran suara saya lebih besar. Bisa gantian, Mbak? Cukup. Ya, Oke, silakan gantian dulu. ya, diem ya. Tolong di mute. Anda dulu. Silakan Anda Oke. dulu. Jadi begini, ya. Orang Yahudi itu sebenarnya nggak heran kalau ada orang disebut Allah, itu nggak heran. Karena di dalam kitab mereka banyak sekali orang-orang yang disebut Allah. Contohnya Keluaran 7 ayat 1, Mazmur 82 ayat 6. Ya. Jadi mereka sebenarnya nggak heran ketika Hakim ada juga. orang disebut Allah. Makanya Yesus itu mengingatkan kepada orang Yahudi. Ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu dianggap menghujat Allah, diingatkan oleh Yesus. Kenapa kamu protes? Kalau boleh saya pakai bahasa saya, kenapa kamu protes ketika aku mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Bukankah di dalam kitabmu banyak sekali orang-orang disebut Allah? Contoh di dalam kitab Taurat, Keluaran 7 ayat 1. Ya, Keluaran 7 ayat 1, aku berfirman, kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Dan Yesus ingin menjelaskan supaya orang tidak gagal paham apa maksudnya Allah. Apakah dia sang pencipta atau sebagai sang penyampai firman? Ternyata menurut Yesus orang-orang yang diberi beban, diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan juga disebut Elohim atau ilah. Begitu, Bang. Baca dengan baik Bibelmu. Sudah gantian ya. Ya. Kamu mood, saya yang baca sekarang. Jelas saya lebih percaya ahli Taurat bangsa Yahudi pada saat itu yang mengerti dampak dari perkataan Yesus bahwa aku dan Bapa adalah satu. Mereka menganggap bahwa dia menganggap dirinya sebagai Allah. Mau ada orang-orang yang menganggap dia sebagai orang lain menganggap dirinya Allah, tetapi Yesus sendiri yang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dan dia menyatakan dirinya bahwa gua ini Allah loh. Gitu Oke, loh. cukup. Kasih Bang Billy lagi dulu. Efek dari omongan dia, ahli Taurat bangsa Yahudi ini mengerti bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Oke, Kalau Yesus cukup. menyamakan dirinya Allah, saya percaya. Kalau yang orang lain menyamakan dirinya, kagak percaya saya. Udah gitu Oke, aja. cukup. Kasih Bang Billy lagi. Silakan Bang Billy. Iya, yang mengaku Elohim itu Musa juga sebut Elohim, malaikat sebut Elohim, terus para hakim-hakim disebut Elohim. Jadi yang disebut Allah atau Elohim di situ artinya otoritas, ya, otoritas, mempunyai otoritas perwakilan dari Tuhan untuk menyampaikan sesuatu gitu. Nah, dalam hal ini yang disebut Allah itu banyak, bukan hanya lebih spesifiknya sebenarnya bukan Allah ya, Elohim. Jadi Elohim. itu ya bisa spesifiknya bisa disematkan kepada, bukan Yerusalem juga disebut Elohim. Jadi banyak yang disebut Tuhan gitu. Benar. Jadi mungkin ini kalau alirannya, kalau Ustadz Sugi jadi Kristen ini bisa membuka aliran baru, karena ini pengajaran baru yang saya pernah dengar nih kayak begini dan masuk akal. Bener. Ini Jadi gini, Bang Billy. ini otak-otak Ketika Yahudi, ini otak-otak Yahudi
Yunani ini model Ya, begini. ya udah KW. Jadi saya gini, menanggapi Nyambung lagi. dia aku nggak kepikiran loh, Ustaz Sugi. Aku Oke, nggak saya kepikiran tanggepin begitu. lagi ya. Oke, saya tanggepin lagi. Coba bentar yang Bang lain. Kenzo, saya belum menanggapi Bang Kenzo. Bentar. Udah, nggak usah ditanggepin lagi. Oh, Kita sus, nggak kita boleh, kamu clear nggak di bisa situ. membatasi saya. Oke, ya udah Diem kamu dulu, diem, Ya udah, diem, kamu diem. dulu. Oke. Nah, oke. Kamu dulu. Kita baca dari ayat 22. Apakah di sini yang dinantikan oleh Yahudi itu Tuhan yang jadi manusia atau apa? Ya, di situ dikatakan tidak lama kemudian tibalah hari raya hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Hanukkah. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Terus? Jadi orang Yahudi itu menunggu Yesus ini Kepengen. Mesias atau bukan. Kepengen Nah, kan juga. begitu. Kalau misalnya orang Yahudi juga pengen banget Yesus itu jadi Mesias kalau memenuhi syarat. Iya, betul. Sudah Nah, belum? Yesus, bentar, belum selesai. Ayat Lanjut. 25. Yesus menjawab mereka, aku telah menyatakannya kepada kamu. Menyatakan apa? Mesias. Yesus menjawab mereka, aku telah menyatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Nah, Yohanes 5 ayat 36, Yesus berkata apa? Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Dia yang mengutus aku. Ya, jadi jelas sekali ketika Yesus melakukan pekerjaan itu mau untuk membuktikan bahwa dia itu utusan Tuhan. Iya, Lah kok tiba-tiba di betul. ayat 30 dikatakan Yesus adalah jangan kepanjangan, Bapak Bang itu Sugi. sendiri, gimana sih? Jangan kepanjangan. Udah cukup dulu sampai di situ. Saya cuma bawa satu ayat aja ini. Tadi kamu baca 10, 22, 10 sekian. Kamu baca 28-nya nanti. Jangan jawab dulu. Carikan saya satu orang nabi dari depan sampai ke belakang yang bisa memberikan kehidupan yang kekal, ya. Carikan saya satu nama nabinya dia. Dia bisa memberikan kehidupan yang kekal bagi orang. Bicara kehidupan kekal adalah berbicara kehidupan surga. Kasih saya tahu siapa nabinya yang dari atas sampai ujung yang bisa memberikan Oke. kehidupan kekal. Tidak ada seorang Oke. pun bisa mengambil Jadi- dari tanganku. Oke. Cari satu Jadi- namanya. Siapa Oke. dia di situ? Sip. Kalau bukan Jadi- Yesus yang adalah Oke. Allah itu sendiri. Oke, Oke. saya jawab. Kamu Oke. lupa baca 10, Oke, 28 saya jawab, Bang. Saya jawab bentar. Nah, saya silakan jawab. Cariin saya satu orang. Iya, saya jawab. Diem dulu. Aduh. Musa aja metong. Semuanya pada Aduh. metong semua. Ya kan? Aduh, Dan udah, apalagi saya bicara jawab, memberikan gantian kehidupan dong. yang kekal. Aduh, nggak bisa bro. Udah, Ya udah, diam lah, Senjo, biar Keilahian dijawab. Yesus itu. Gantian dong. Biar Ya saya udah, jawab. ini Bisa. diam, biar Yang dijawab, Kenapa Jawab, takut? diam. kehidupan yang Kenapa kekal. takut? Mau saya jawab kenapa takut? Diam, biar dijawab sama Ustaz Sugi, diam. Jawab. Kenapa takut? Siapa yang Mau bisa saya jawab memberikan? kenapa Ya takut? udah, Jawab. diam. Kenjo, diam. Ya udah cukup. Only cukup. diam, Kade, silakan. Gantian. Gantian. Oke ya. Jadi Kenzo sudah mengakui bahwa kehidupan kekal di situ maksudnya masuk surga. Ya, apakah itu percaya Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Jadi bukan percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Nah, Nggak adakah nyambung. orang yang, bentar dulu, saya belum selesai. Anda kan minta orang. Siapa yang berani menjanjikan itu? Nabi Muhammad Yang memberikan SAW. kehidupan yang kekal. Memberi. Iya, maksudnya itu Memberi. surga. Iya, maksudnya surga kan. Nah, Nabi Muhammad bersabda, Namanya. Saya bentar sembah bang, dia. Saya sembah sekarang juga dia. Saya pindah nggak nyembah Yesus. bentar bang. Anda minta Santai dikik aja, gak usah santai. atau mau gantian? Anda minta dikik atau Kenzo gantian? gantian aja gantian. Ya. Jawabannya nggak nyambung, Bang Sugi. Ini saya belum selesai jawab. Udah kau potong-potong.
Iya Kenzo. diam Nabi dulu, Kenzo. Muhammad Yang lain diam aja dulu. Yang lain nggak usah banyak moderator. Nabi Muhammad bersabda, ya, sekiranya Musa ada di antara kalian saat ini tetapi tidak mengikutiku, niscaya dia sesat. Tuh, Nabi Muhammad sampai seperti itu tuh. Artinya, ya di zamannya Nabi Muhammad, orang supaya bisa mendapatkan surga harus mengikuti Nabi Muhammad. Di zamannya Musa, orang supaya bisa sampai ke surga harus mengikuti Musa. Bahkan Yesus sekalipun, kalau dia tidak mengikuti Musa, dia masuk neraka. Mana ayatnya? Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20. Kita kutip di ayat 18-nya saja. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Kalau Yesus tidak mengikuti hukum Taurat yang telah dibawa Musa, Yesus juga masuk neraka. Ya, jadi setiap kaum, setiap nabi adalah juru selamat di masanya masing-masing. Baik. Sudah Bang Sugi? Sudah. Ya dulu Pak Only, ini Ya, urusannya baik. Pak Kenzo dulu. Sabar Ya. ya. Nggak apa-apa, saya sama Pak Kenzo. Sama saya. Ya udah lu bareng-bareng aja ngomong berdua. Ya lu bareng-bareng Kenzo sama Only. Rebutan sendiri, rebutan sendiri. Kita dulu. Kenzo sama Only silakan bareng-bareng bicara, monggo. Izinkan saya bicara Bang Kenzo, ya. Jadi dari nabi awal, ya mungkin dari keimanan Bang Sugi itu Nabi Adam ya, sampai Nabi Muhammad, cuma satu yang bisa menyatakan bahwasanya dirinya itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Saya bacakan dulu ya Bang ya. Di Yesaya 44 ayat 6. Saya lagi udah ditutup. Enggak, dengar dulu. Tuhan satu-satunya Allah. Ini perikopnya ya. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu. Siapa dan itu? Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya siapa? Siapa itu di situ? Saya tanya Anda, siapa Allah di situ? Iya, itu kan Lu diam dulu. Only. Langsung saya kena skakmat Anda. Dengerin. Baik. Siapa Tuhan yang Anda maksud di situ? Sebentar. Jangan oh Tuhan namanya sebentar. Udah dijawab. Baik, saya akan jawab. Jadi Saya Tuhanmu akan di situ sebentar namanya ya. Bukan. Ini Nah, makanya adalah dengerin. Sebelum Anda lanjut, saya tanya, saya ini moderator, Ya, nggak baik. kemana-mana. Dengerin, Baik. siapa Tuhan yang Anda maksud di saya itu? Tuhan yang belum menyatakan dirinya. Siapa? Berfirman YHWH. Bukan Yesus ya? Berfirman kepada Musa. Bukan Yesus. Yesus, bukan. Iya, bukan YHWH. Belum menyatakan dirinya, Bang. Yesus atau bukan? Baik, Jawab. saya akan jelaskan. Yesus Bang. atau Ya. bukan? Gimana? Yesus atau bukan di situ Tuhan? Yang saat ini berfirman di Yesaya 44 ayat 6 itu bukanlah Yesus. Bukan Yesus. Oke, baik. Yod Wahwe, ya. Oh, berarti Yesus belum jadi Tuhan waktu itu ya? Dengar dulu, Bang. Dengar Jawab Bang. dulu. Selesai, Bang. Jadi waktu di zaman Yesaya, Yesus belum jadi Tuhan. Belum menyatakan diri, Bang. Belum jadi Tuhan atau belum menyatakan diri? Gimana kamu ini? Iya, belum menyatakan diri. Terus Tuhan yang Namaku Tuhan, siapa nama Tuhan yang belum menyatakan diri itu? Sebentar, Bang Andi. Dengan namaku Tuhan. Ya, kamu ngarang-ngarang aku aja, belum nggak mau jawab menyatakan Tuhan diri. itu siapa? Makanya ini sekarang aku baca supaya Abang tahu. Ya Tuhan itu Ya. siapa yang belum menyatakan diri? Siapa itu? Makanya ini saya Gini aja bacakan Bang Andi, Abang. kita balikkan ke Bang Billy. Bang Billy Bang apakah Billy, rela Bang kitabnya diacak-acak? Bang Sugi, sebentar Bang Sugi. Sebentar Bang Sugi. Bang Andi, sebentar. Saya belum siap untuk menjawab ini. Sebentar. Saya bacakan di Wahyu 22 ayat Wih, dari 13. Wahyu. Ya, perikopnya kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Woi, Tuhan datang. Tuhan Yesus Kristus menyatakan berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega, Oke. yang pertama dan yang terkemudian, yang Oke, awal dan yang baik. akhir. Ya. Jadi Yesus harus paling sama- pertama ya. Wahyu berapa Bang- tadi? Wahyu Bang berapa? Andi. Enggak apa biarin aja gue hajar aja. Enggak usah Jangan dibantah dulu biarin. bicara. Aku belum selesai. Jadi Enggak aku udah. paham. Kita tiktokan aja dulu. Jadi menurut Anda Yesus itu yang awal ya? Iya. Yakin? Dia menyatakan, Yakin ya? Dia berfirman kepada Yohanes. Iya, lu tinggal iyain. Iya. Oke. Berfirman kepada Kalau Yesus yang awal itu berarti Yesus yang menciptakan alam semesta gitu ya?
Iya. Oke, mana datanya Yesus yang menciptakan alam semesta? Makanya di Makanya 44. kena lagi loh. Enggak kena. Di Yesaya 44 ayat 6 ini, ketika Yahweh berfirman kepada Nabi Musa, Yahweh apa Yesus? beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel. Inilah Tuhan kalau semesta acak-acak alam. kita orang ini hubung-hubungnya sama Iya, Wahyu. Bang. Abang harus ketahui, Bang Andi, harus abang ketahui bahwasanya ketika Yahweh yang berfirman kepada Nabi Musa menyatakan, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Ya itu Dan siapa itu? di Wahyu- Yesus. Dan di Wahyu 22 ayat 13 Yesus menyatakan bahwasanya aku adalah Alfa dan Omega. Itu berarti Oke, sama. baik. Menurut Paham, Anda ya? Tuhannya Nabi Musa siapa? Hah? Tuhannya Nabi Musa siapa? Yesus Kristus. Buset Bang Billy, Tuhannya Nabi Musa Yesus. Yesus Kristus. Player guys, tutup player. Kacau ini orang ini. Jangan lupa love orange ditekan-tekan biar roomnya kuat. Only. Love orange. Bang Only Anda diam gantian, dulu. saya Sedikit, mau sedikit Bang Andi, sedikit. Monggo. Bang Andi, Sedikit, Bang- sedikit. Bang Only, saya mau tanggepin yang tadi Udah Bang cukup Sugi. dulu. Bentar Bang Kenzo, saya mau nanya Saya belum dikit dulu jawab Bang bentar. Sugi, gantian dong saya. Gantian Saya belum dong. ngomong dari tadi. Saya belum ngomong. Saya sama, saya juga belum Bentar, ngomong. saya ingin mengkonfirmasi kepada Bang Only. Yang mengutus silakan, Musa silakan. itu Yesus ya, Bang? Silakan, Tunggu dulu silakan. Enzo, tunggu dulu Enzo. Ini Bentar, urusan bentar Only. Bang Enzo. Tunggu. Bang Ondi. Yang mengutus Musa itu Yesus ya, Bang? Jadi begini, Bang Sugi. Bentar, Bang. Saya tanya, Bang. Dijawab, Bang. Yang mengutus Musa itu Saya jawab. Saya jawab, Yesus. Bang Sugi. Enggak, Yesus iya atau tidak gitu aja biar cepat. Jadi Yang mengutus jawab Musa itu ini. Yesus bukan? Iya, saya jawab ini, Bang Oh Sugi. iya, oke. Terus yang mengutus Yo. Yesus siapa, Bang? Yesus juga. Makanya ini saya mau jawab, Bang. Jangan dipotong dulu, Bang Sugi. Tunggu, saya tidak ingin jawaban panjang, iya atau tidak. Yang mengutus Musa itu Yesus bukan? Tuhan Jawab aja, yang Bang. belum menyatakan diri. Aduh, Anda Aduh, tadi bagaimana? mengatakan bahwa Tuhannya Musa adalah Yesus. Sekarang saya tanya, ingin membuktikan apakah yang mengutus Musa itu adalah Yesus? Iya. Oh iya. Oke, sip. Sekarang pertanyaan yang kedua, siapa yang mengutus Yesus? Jawab. Dia mengutus Yesus siapa? Atas kehendaknya sendiri dia turun menjadi ke dunia, menjadi manusia. Kok ketawa? Sekarang saya mau tanya Aduh, sama Bang oke, Sugi. Anda mengatakan atas kehendaknya sendiri dia jadi manusia. Mana ayatnya, Bang? Bang Sugi, saya mau tanya sama Bang Sugi, ya. Gak usah gini, bro. Saya Aduh. tidak. Ini belum selesai, pertanyaan saya belum selesai. Yang mengutus Yesus itu siapa? Bang Sugi, jawab Bang, sebentar saja. yang mengutus Yesus siapa, Bang? Bang Sugi, sebentar. Saya mau tanya sebentar. aja, Pertanyaan Bang saya Sugi. jadi belum dijawab kok Anda kembali Sudah saya nanya. jawab. Siapa Sudah saya yang jawab. mengutus Tapi Yesus? dia menolak. Saya luruskan dulu, Jawab izin dulu, dulu. izin saya luruskan dulu. Menurut Siapa yang mengutus Only, Yesus? menurut Only yang mengutus Nabi Musa adalah Yesus. Sedangkan di dalam Bible Anda itu Yesus mengakui dirinya utusan. Pertanyaan Bang Sugi gampang, Pak De Sugi. Siapakah yang mengutus Yesus? Silakan. Yesus Kristus. Jadi Yesus mengutus Yesus. Udah dijawab tadi. Berarti kalau duduk di sebelah kanan Allah itu berarti Yesus duduk. Jadi kesimpulannya adalah, dengerin dulu. Kesimpulannya adalah Bang Andi, yang mengutus Nabi Musa adalah Yesus. Bang Andi. Yang diam dulu. Kita mau ambil kesimpulan baru pindah topik. Baik. Yang mengutus Nabi Musa adalah Yesus. Yang mengutus Yesus adalah Yesus. Clear. Lanjut. Yesus duduk di sebelah kanan Yesus. Jadi gini, jadi Bang begini, Andi, ane boleh nanggapi yang Bang Andi, Wahyu 1 nomor 8 tadi dikit ya. Ketika Yesus itu mengutus Nabi Musa, itu dia belum menyatakan diri, Bang. Ya, Ya, belum menyatakan diri. ya. Dengan masih nama abu-abu. Tuhan, aku belum menyatakan diri, Bang. Ini perjanjian lama, Bang. Nah, ketika di Iya. perjanjian baru dinyatakan Yesus Kristus lah. Jadi abang harus ketahui nih. Ya, Oke. sekarang saya mau Udah tanya cukup, sama cukup. Bang Andi. Udah cukup, udah nggak usah. Saya Udah diterima kok. Saya mau Wahyu tanya. 1 nomor 8 dikit aja. Udah diterima alasan Anda. Bang Andi, Sudah mau Bang Andi. karena only Sekarang only ini, Bang one Andi. gantian saya dulu, nanti saya mau turun karena Jadi, udah mau maghrib nih. jadi, Sudah mau jadi maghrib. Tuhannya Udah Nabi mau Musa maghrib nih. itu, dengerin terakhir ini ya. Jadi menurut Only, Tuhannya Nabi Musa adalah anaknya Bunda Maria, kan begitu? Iya, waktu belum lahir. Loh, kalau belum lahir bukan anaknya itu.
Jawabannya ya udah, saya pengen cuma Enggak dulu, ini lurusin dulu. Tuannya Nabi Musa itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Kalau sebelum lahir ya bukan, anggap aja bukan, Hah? tapi Jadi setelah lahir bukan. Tuhannya Nabi Musa adalah calon anaknya Maria. Kalau bilang calon betul. Oke, Boleh, Bang Billy. calon boleh. Ya, yang lain diam dulu. Saya ke Bang Billy bentar. Yang lain diam dulu. Sebentar, Mas Ben. Jadi Tuhannya Nabi Musa adalah Bang Billy, calon anaknya Maria. Bang Billy, tanggapi. Ya, Tuhan itu tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani, dan kekudusan tidak bisa disamakan dengan siapapun. Lo hagu fenedu lo narok elaf kedus satu gitu. Jadi Hashem itu tidak mempunyai tubuh. Jadi kalau dia lahir itu bukan Tuhan. Ya, oke, Oke. ya sudah nggak apa-apa. Oke, Ini gini, kan Bang Andi, pemahamannya Bang Andi, Billy. Bang Andi. Ya kita Bang Andi. nggak bisa merespon. Oke, Kita bisa lagi hanya ngomong, bisa Li. merespon, nggak bisa menangkal. Bang Sugi, saya minta cariin satu ya yang bisa kayak Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Nabi ya, saya bicara ya. Dari pertama sampai terakhir yang ini, saya akan langsung sembah dia sebagai Nggak usah. Tuhan Juru Selamat Nggak saya. perlu, nggak Kita perlu. gimana, Saya Bang perlu keluar dari Enzo? Kristen, Bang Bro. Enzo. Janganlah, Bang Enzo. lu di Kristen aja. Kita Bro. gimana, Bang Enzo yang Bang bisa Enzo. menjadi- Tinggalin Yesus Satu-satu, ini juga. Nabi itu sudah kamu sembah Yesus. Ini Nabi Muhammad mau kau sembah juga, jangan dong. Jangan lu lebih sesat lagi. Ini udah Udah sesat kau dengan Nabi itu selama ini, Mak. Mau minta Nabi yang lain. Nabi Muhammad Satu-satu dong beda bicaranya, sama kenapa Yesus. bareng-bareng? Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Nabi Muhammad bagaimana bisa Oke, memberikan baik. kehidupan yang kekal? Sekarang Dalilnya gini mana? Kenzo, dia Oke, melain saya dulu. jawab deh. Oke, saya Dalilnya jawab Bang mana? Kenzo. Bahwa dia sendiri ya. Bentar. Saya jawab Bang Kenzo ya. Apakah Ya. Nabi Muhammad bisa memasukkan orang ke surga? Nabi Muhammad berkata, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ketika ia akan mati, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Satu lagi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnahku. Oke. Bang Nabi Sugi. Muhammad ngasih kehidupan yang Oke. kekal, apa Oke, salahnya? Bang Sugi. Bagaimana di Itu konsepnya beda. Udah lari kemana-mana Bahwa topiknya. kalau Saya ambil alih lagi, menyebut diam dulu Tuhan semua. selain Allah. Saya kan hanya Sup, dengerin dong, biar nggak teratur, dengerin ya. Masih saya Menurut Oli, dengerin dulu orang ngomong. Oke, Bang. Menurut Anda berdua ini, menurut Anda berdua Kenzo sama Only, yang memberi hidup kekal itu A. Yesus, B. Bapaknya Yesus. Yang mana? Yesus Kristus. Jadi bapaknya nganggur. 10:28. Jadi bapaknya nggak kerja. Kita baca Matius 20. Bentar. Kita baca Matius 20, apa benar Yesus memberikan hidup yang kekal? Matius 20 dari ayat 22. Ya. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu, ini dari ayat 21 ya, biar jelas ya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Yesus tidak berhak, bos, memberikan surga. Baca 28-nya. Itu ayat per ayat kamu harus mengartikannya, yang maksudnya konteks itu berbicara ada permintaan seseorang untuk supaya bisa duduk di sebelah kiri, di sebelah kanan. Tetapi konteks ayat itu Yesus berkata, bukan seperti itu, ya kan? Bahwa yang memberikan, ini kan permintaan nih, ada dua orang nih anak. Memberikan nih. siapa? Mengerti dulu konteks ayat itu. Ya, Ngerti. bahwa hal Memberikan, seperti siapa ini. memberikan? Tetapi ditegaskan lagi di 28-nya bahwa aku akan memberikan kehidupan yang kekal.
bagi siapa. Tidak ada seorang pun yang Oke. bisa mengambil dari tanganku. Oke. Yesus berbicara, Jadi dari begini. tanganku. Jangan dilupakan Yohanes 5 ayat 36. Aku tidak dapat berbuat Saya apa-apa nggak dari lupain, diriku sendiri. Bang Sugi. Semua yang Tapi- aku lakukan sesuai yang aku dengar. Jadi apapun yang dilakukan Yesus itu atas perintah Bapaknya. Tetapi hakikatnya juga Bapak itu juga yang berkuasa. Yesus Segala tidak berkuasa kuasanya memberikan telah surga. diberikan kepadaku. Iblis juga diberi kuasa, Bos. Apa bedanya Iya, Yesus dengan iblis? berbicara Lukas kuasa, 4 ayat 6. Yesus Lukas yang 4 punya ayat 6. otoritas. Segala kuasa telah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikannya kepada siapapun yang aku kehendaki. Ini iblis. Coba. Iblis memberikan kehidupan kekal di neraka. Yesus memberikan kehidupan kekal di iblis diberi sorga. kuasa, loh. Beda. Segala kuasa. Iblis diberi kuasa, Bos. Segala kuasa. Mau kehidupan apapun, iblis diberi Yesus kuasa. memberikan Cukup. Ini terus diam dulu semua. Benar. Yesus tidak bisa memberi kekuasaan kepada iblis. Iblis bisa memberi kekuasaan kepada Yesus. Hebat iblis. Ya. Lukas 4 ayat 6 Anda baca. Nih. Oke. Lukas 4 kita baca baik-baik. Kalau saya dibilang bohong, dari tanganku. bentar Bang. Kalau saya dibilang bohong nih, saya bacakan ayatnya. Nih, iblis mau memberikan kekuasaan kepada Yesus. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu Yesus, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Iblis bisa memberi kekuasaan kepada Yesus nggak bisa memberi kekuasaan kepada iblis. Hebat iblis. Terakhir ini waktu mepet dengarkan dulu biar nggak kemana-mana, dengerin dulu Bang Enso daripada saut-sautan. Udah Saya mau ingin maghrib nih, bertanya, dengerin dulu. Ini ada pertanyaan satu nih. Menurut Anda berdua, siapakah yang berkuasa di surga? A. Yesus, B. Bapa, C. Keduanya. Silakan. Andli jawab dulu. Yesus Kristus. Oke, Kenso. Yesus Kristus. Jadi bapaknya nganggur. Aku dan Bapak adalah satu, podo wae Iya, udah. harus paham itu Bang Oke, Andi. baik. Oke Bang Andi. Bang Sabar Andi. dulu, ntar dulu belum kelar, sabar dulu. Oh, iya. Jadi menurut Anda berdua, Yesus dan Bapak di surga sudah menyatu. Ya, aku dan Bapak adalah. Oke, Udah. baik. Berarti Bapak masuk ke tubuh Yesus di surga. Aku dan Bapak adalah satu. Ya, Iya, udah, jadi emang masuk sama ke satu jadi Bapak hakikatnya. masuk ke tubuh Yesus. Betul? Dia satu hakikatnya. Iya, Yesus kan firman. Oke. Apakah Yesus di surga itu punya fisik? Dengerin dulu, dengerin. Apakah di surga itu masih anaknya Maria punya fisik? Yes. Berarti Tuhan Anda anaknya Maria di surga. Yes. Baik. Apakah Bapak di surga anak Maria? Kalau udah di surga beda dong. Nggak berani bilang yes. Kan ini kan bicara Yesus bukan Jadi bicara satu, Bapak. dengerin ya, Len, tolong diam dulu. Kata Yesus. Nah, tolong dulu ya. Bilang yes. Ada dua di surga. Katakan Anda menyatu di surga. Yesus itu di surga anaknya Maria. Bapak itu anaknya Maria atau bukan? Kalau Yesus sudah di surga bukan anak Maria lagi. Loh, Bahwa Yesus kok itu bisa? adalah Tadi udah iya dibatalin lagi. Allahnya Maria. Kan udah bukan anaknya. Waktu masih jadi manusia benar, tetapi Posisi setelah di kembali ke dunia, hakikatnya, benar. Anak muda kembali Maria. ke otoritasnya, duduk di sebelah Oke, kalau kanan Allah kalau Bapa. begitu sekarang pertanyaannya, di manakah anak Maria sekarang? Di surga. Oh, berarti di surga itu masih anak Maria. Betul? Iya kan, kalau bicara anak Maria kan bicara Yesus. Iya. Apakah di surga ini Yesus masih anaknya Maria atau bukan? Sudah menjadi Allah. Jadi anak Maria kemana? Ya Yesus lah tetap ya di surga. Jadi masih anak Maria itu. Jadi begini Bang Iya, Andi. cuman ini Bang kan Andi. hakikatnya udah berbeda, Bang Bang. Andi. Masya Allah, Bang. Kenapa lu jadi pusing sih? Bang Andi. Nggak pusing sih, Bang Bang. Andi. Nah, Coba ya baca udah. yang Wahyu 3 nomor 21 dong Pak De. Kita Bang Andi. ingin tahu di surga dia Jadi sudah diputuskan jadi ya, Allah. diputuskan Tuhannya Kenso sama Tuhannya Only, satu anaknya Maria, satu bukan anak Maria, betul? Jadi begini Bang Andi. Kok jadi Saya mau begini ngomong sih? nih.
Bang Andi, Tetap lahir guys, tetap. Tuhan Allah yang kami sembah itu maha kuasa, Bang Andi. Saya nggak nanya maha kuasa apa enggak, saya nanya oknumnya dulu. Makanya biar abang tahu nih, biar abang Saya paham. nanya oknumnya dulu. Iya, Bang Andi jangan potong dulu, biar Bang dengar, simak dulu aku bicara, Bang. Ya, silakan. Iya, Tuhan simak Allah dulu, yang Bang. kami sembah ini, Bang, adalah Sang Maha Kuasa. Dia berkuasa atas segala-galanya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oke, siapa itu yang maha kuasa di surga? Siapa nama, siapa yang maha kuasa itu? Ya, surga? Bang, aku belum siap bicara, jangan dipotong dulu. Iya, Abang. langsung aja siapa yang maha kuasa Iya, itu? makanya ini supaya detail, supaya abang paham. Ya, sebutkan dulu oknumnya yang maha kuasa, baru lu jelasin. Ingin Sebut- menyerupai manusia, bisa akan terjadi, Bang. Itu tidak bisa, tidak mungkin. Karena dia maha Sebutkan kuasa, dulu siapa nama Tuhan itu yang maha kuasa di surga, siapa? Yesus. Yesus Kristus. Yesus. Baik. Apakah Yesus yang maha kuasa itu di surga anaknya Maria? Ya. Ya, Ya, di Tuhanmu anak Maria. Ya. makanya saya jelaskan. Jangan makanya, Enzo udah jawab lu nggak jujur. Enggak, didengar dulu, Bang, biar abang paham. Iya, ini makanya lu jawab. Apakah Bang? Tuhanmu anak Maria? Bang, Eh, ketika kedatangannya, Bang, ketika kedatangannya ke udah di dunia surga ini sekarang. Apakah Tuhanmu yang maha kuasa itu anaknya Maria? Iya, waktu sebagai manusia benar. Yang di surga sekarang ini? Iya, sama lah. Ya udah. Apa aja sama. Oke. Apakah Bapak anaknya Maria? Bukan. Berarti ada dua yang berkuasa di surga. Satu anak Maria, satu bukan. Bukan, Nah, kalau itu itu tadi satu, abang nggak tetap paham. dia satu. Nah, Sudah ini saya katakan, jelasin only Tuhan one, Allah jelasin yang kalau kami ini. sembah itu, Bang, maha kuasa, Bang. Ya. Saya nggak nanya ke maha kuasa ini, saya nanya oknumnya dulu. Iya, ini dia. Makanya ketika Yesus Kristus disalibkan, Saya nggak nanya ke salib. kepada Bunda Maria. Udah nggak kesalib lagi. Ini udah di surga. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Bang. Ketika Yesus Kristus disalibkan dan berkata kepada Bunda Saya nggak Maria, nanya kesalibkan. Kenapa inilah diperpanjang? kepada murid-muridnya, inilah anakmu. Bunda Maria, inilah anakmu, dan kepada murid-murid mengatakan, inilah ibumu. Itu abang harus paham, Bang. Bukan Ya kepada udah paham kan namanya Tuhanmu anaknya Maria. Udah paham kita. Kenapa sih lu nerangin lagi? Kita udah paham. Iya. Tuhanmu di surga itu adalah anaknya Maria. Nah saya tanya, kalau bapaknya Yesus itu anaknya Maria atau bukan? Jadi gini, Bang Andi. Jangan gini, lu nggak mau persingkat. Dengar dulu, Bang. Jadi kalau ketika Allah kami langsung gedebuk dari surga turun ke dunia, Saya nggak nanya itu. manusia Ini tidak udah dapat di kita surga. melihat, Bang. Kenapa diputar-putar kau? Enggak. Makanya kenapa Tuhan Allah kami itu maha Saya nggak kuasa? nanya itu. Ada dua yang ada di surga. Satu anaknya Maria, ada satu bapak. Saya tanya, apakah bapak itu anaknya Maria? Oke, Bang Andi. Biar Bang Andi tetap paham ya. Yang mengutus dan diutus. Saya nggak nanya mengutus. Nggak, biar abang tahu nih. Dengerin dulu pertanyaannya. Kau ini kemana-mana, bro. Dalam satu nama. Udah gitu doang, Bang. Yesus Kristus. Oke. Selesai. Berarti bapak dan Yesus menyatu di surga. Kan sudah ada di Yohanes 18:22. Iya. Aku dan Bapa adalah satu, Bang. Oke, satu. Gimana, Bang? Kau mengapa Oke, lagi, berarti anaknya Maria di surga menyatu dengan yang bukan anaknya Maria. Bang? Apanya, Bang? Wih, Yesus di surga itu anaknya Maria. Bapak bukan anaknya Maria. Apakah Bapak dan Yesus menyatu di surga? Makanya kan ini kan firman Nah, bingung Allah jadinya yang karena ada dua menjadi oknum anak yang lu mau manusia, satuin. menjadi anak Bunda Maria. Firman Allah bukan Bapak Allah itu sendiri yang menjadi anak Bunda Maria. Saya nggak nanya itu. Woi, bro. Ini kamu mempersulit keadaan. Dengerin baik-baik Tidak. ya. Dengerin. Tidak. Dengerin dulu, dengerin ya. Oke. Ya, ini mau maghrib. Bang, maghrib, Bang, maghrib. Ya, dengerin terakhir ya. Terakhir dengerin. Ya, terakhir, Ya, maghrib. Ya, Yesus itu, dengerin. Yesus itu di surga anaknya Maria. Ya, duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi di surga itu ada dua oknum. Satu Oke. anaknya Maria, satu bukan. Baik, Bang. Nah, Sudah. sekarang pertanyaannya adalah, yang manakah Tuhanmu? Anaknya Maria atau yang bukan anak Maria? Jadi anaknya Maria itu adalah firman Allah, Bang. Firmannya Bapak. Paham ya, Bang Oh, ya?
Jadi anaknya Maria bukan manusia. Firmannya Bapa yang menjadi anak Bunda Maria. Dan Anaknya Maria firman atau manusia? iya manusia Bang, manusia. Yang disusui Bunda Maria firman atau orang? Oh, Yesus tidak menyusui ya Bang ya. Jangan Abang bilang Yesus menyusui ya. Wih. Saya katakan Abang. Perkataan Abang, Yesus tidak menyusui. Yesus memang tidak menyusui, tapi disusui. Ibunya yang menyusui, bro. Dan memakan dadi dan madu. Hingga Yesus tidak menyusui karena dia laki-laki. Yesus disusui mamanya. Dah, paham bahasa Indonesia. Kalau ada data menyatakan gini, berbahagialah ibu yang telah menyusui dan susu yang engkau itu menyusui. sebuah euforia seorang wanita. Oh, jadi bohong. Jangan disamakan. Baik. Jangan disamakan. Baik, Euforia ya. seorang wanita ketika Coret ya, ayatnya bohong ya, coret ya. Tidak. Jadi menurut Anda Tetap lahir, guys. Yesus minum madu? Di mana datanya Yesus minum madu? Oke, saya bacakan di Yesaya ya. Kok lari ke Yesaya, itu bukan Yesus. Saya itu bukan untuk Yesus. Astagfirullahaladzim. Enggak ada nubuatan Yesus di perjanjian lama. Dengar dulu Maksudnya Bang aja. Andi, biar saya bacakan Bang Andi. Kan biar jelas Bang Andi. Kan biar jelas. Jadi kan bisa paham nantinya. Ya Bang udah, Andi. ikuti aja dulu. Pasal 8 kan? Ikuti aja dulu. Artinya adalah bahwa Yesus Madu tidak itu, pernah kan? dikasih ASI sama ibunya ya. Ini saya bacakan Bang. Saya bacakan di Yesaya 7 ayat. Itu Yesus belum nongol, bro, di situ. Ini kan nubuat. Perjanjian lama ini memang nubuat. Bagaimana mau menubuatkan orang tidak nyusu, gimana sih? Maksudnya. Saya bacakan Bang, saya bacakan ke Abang. Tenang aja Bang, biar Abang paham. Jadi nggak gagal paham Abang, ya kan? Kalau Abang sudah memahami ini, Udah baca aja, jangan ya maju. sebentar saya buka ini. Bagaimana Yesaya. mungkin di situ mengenai susu Yesus di Gak Yesaya? apa-apa, Aduh. kita tampol habis ini Bang Andi, tenang aja. Ya bisa tenang begitu? aja, tenang. Boleh tampol dah. Kalau pasrah dah. Lari dari Enggak lari ini memang. Data yang tertulis diingkari. Tidak ada perjanjian lama datanya. sejak kapan lah kita Begini ya, bertete. teman-teman ya. Data yang tertulis diingkari. Tidak ada datanya dicari-cari. Heran saya. Enggak, itu memang ada Bang. Memang tertulis Bang, Yesaya Bang. Saya berapa? Lah dari Yesaya 7 ayat 10. Apa isinya? Iya sebentar, ini saya mau apa ini saya agak apa juga nih, Sampai Bang. 2 menit Sebentar. sebelum kiamat nggak ada itu Yesus disusui di Yesaya. Namanya aja nggak pernah disebutin. Sebentar Bang ya. Di ayat berapa Bang? Biar saya bukain Bang. Kakak Iya ada di kan, so kasihan Yesaya ini. 7. Yesaya 7 ayat 10. Waduh, Oh, boleh Udah. tuh ngaji tuh. udah maghrib nih. Cancel dulu dah. Kejo. Emang lu magripan Jo, emang lu magripan. Mau kabur misalkan lu. rumah saya dekat masjid ini, nggak bisa monitor ini. Ya. Bacakan, Kang Gezo. Bacakan. Udah cepet. Yang saya tadi lo. Ya saya Kalau sambil lu cari, saya baca datanya dulu ya. Lukas, Ya saya berapa? Yesaya 7 ayat 10 katanya. coba lihat, Ya baca saya coba. 7 ayat 10. Ya sudah dapat nih. Tuhan menyampaikan Baca. satu lagi perkabaran kepada Raja Ahaz. Mintalah supaya Tuhan Allah memberikan satu tanda kepadamu. Mana ada? Di mana Itu ada Raja Yesus? Ahaz. Masa Yesus anaknya Ya Ahaz? saya 7 ayat 10. Iya, Tuhan menyampaikan Ya, tadi satu dibaca. lagi perkabaran Tuhan melanjutkan kepada Raja firman-Nya Ahaz. kepada Ahaz katanya, mintalah Ah. suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah sesuatu dari dunia orang. 7:18. Ayat 7:18. 7:18. Pada hari itu akan terjadi Tuhan apa sih ini? Bersiul. Pada hari itu akan memanggil terjadi lalat Tuhan yang bersuit ada di memanggil ujung lalat yang ada di ujung anak-anak anak-anak Apa? sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asur. Tuhan bersuara Mana? itu. Mana? Kakak itu nubuatan Yesus minum madu. Ada sebentar Bang. Nggak ada itu. Salah. Tuhan pinjam pisau cukur. Ayat yang Nomor benar. 21 Tuhan pinjam pisau cukur. 96. Ah, ini Oh itu mah Waduh, telah lahir bagimu. Nggak ada itu telah lahir itu. Tidak ada, udah lahir dia di situ. Ya, saya 7:14. Ah, ngarang-ngarang aja bro. Terus
Udahlah, cukup ya. Udah mau subuhan, udah mau maghrib. Yang ada adalah ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Itu datanya ada. Sebentar bang ya, sebentar saya cari bang. Sebentar ya. Nah itu ketemu nih, Bang. datanya ada. Kenapa lu sanggah?